2020 sudah selesai dengan segala pembelajaran besar yang terjadi di dalamnya. Segala rencana yang sudah disusun matang mendadak sirna seketika, tanpa rupa, tanpa sisa. 2021 pun tiba. Segala macam proses adaptasi sudah dan masih kita lakukan, baik suka ataupun pura-pura suka. Januari 2021 ini, saya dan kawan-kawan kembali ke gunung dengan kesadaran penuh bahwa perjuangan kita di tahun ini belum selesai. Karena gunung bukan tempat untuk merayakan, tapi selalu menjadi tempat terbaik untuk memaknai. Januari 2021, saya dan 8 orang kawan merencanakan untuk melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Setelah menimbang banyak faktor seperti protokol kesehatan, cuaca, dan tentu saja budget, kami berangkat. Di perjalanan kali ini kami memutuskan untuk menyewa mobil travel untuk mengantarkan kami ke Magelang, Jawa Tengah, tempat desa Butuh Kali Angkrik, base camp di kaki Gunung Sumbing. Setelah membeli logistik inti, kami yang janjian untuk kumpul jam 8 malam akhirnya tiba satu persatu. Yang ikut di pendakian kali ini adalah Norman dan Rengga yang 2 tahun lalu mengajak saya ke Gunung Salak, Andri yang tahun lalu saya ajak ke Gunung Guntur, dan beberapa rekan baru. Ridwan sebagai leader di pendakian kali ini, Dodo, Acong, Nova, dan Bang Fandi. Oke Google. Cuaca Magelang besok. Cuaca di Magelang besok diperkirakan badai petir dengan suhu 29 derajat. Badai petir. Kurang lebih 10 jam perjalanan akhirnya kami tiba di desa Butuh Kali Angkrik yang terkenal dengan sebutan Nepal Van Java. Gunung Sumbing ini punya banyak sekali jalur pendakian, tapi dari awal kami sudah sepakat memilih jalur Kali Angkrik agar bisa melihat desa Butuh Nepal Van Java ini. Tiba di base camp Kali Angkrik jam 7 pagi. Kami rehat sejenak sambil menyiapkan data-data untuk simaksi. Peraturan di Sumbing ini sangat ketat masalah sampah. Tim penjaga akan menghitung ulang sampah yang kita bawa, bahkan sampai ke puntung rokok pun dihitung dan dicatat mereknya ketika nanti kami sudah turun lagi dari pendakian. Keren, untung saya nggak ngerokok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya dulu. Setelahnya pendakian pun dimulai. Kami nggak langsung jalan. Memang dari awal kami niat mau naik ojek sampai pos 1. Ojek Sumbing ini terkenal di antara pendaki di Indonesia karena penumpang wajib duduk di depan supaya nanti nggak jatuh di trek. Benar-benar pengalaman yang nggak akan saya lupain seumur hidup. Takut. Gimana perasaannya, Bung? Yang ini yang ada lagi. Bang Rengga paling berat nih. Kusut. Garing.
Gila. Pendakian pun dimulai. Dari base camp tadi kami mulai dari jam 12 habis zuhur, karena hujan baru reda di saat itu. Tim baru jalan udah ngaso. Sekitar 15 menit kami berjalan, kami tiba di pos 1. Rehat sejenak karena hujan mulai turun. Ya, hujan ini yang akan menemani pendakian kami hingga sampai ke tempat camp. Mantap. Inilah pentingnya persiapan yang matang. Jangan pernah menggampangkan, karena alam tidak pernah bisa ditebak. Sekitar 2 jam lebih berjalan, kami tiba di pos 2. Kami ngeteh, minum wedang jahe, dan sambil masak indomie untuk menghangatkan badan. Karena hujan masih sayang-sayangnya ke kami. Udah sampai di pos 2 nih setelah 2 jam perjalanan. Lumayan spiritualnya udah lumayan merasa banget. Mantap ya Pak? Mantap. Ini ada Ngapain deh, tiduran? Yoi. Sedikit reda kami lanjut berjalan. Trek menuju pos 3 ini harus melewati 8 sungai. Jadi, kita harus mengitari tebing untuk sampai ke pos 3. Sepanjang trek ini, untungnya adalah trek bonus. Lumayan buat lurus-lurusin betis yang sudah mulai mengencang. Tidak banyak dokumentasi yang bisa diambil di trek ini, karena cuaca hujan deras. Pun, ketika sampai di pos 3 di jam 5 sore, kami langsung buru-buru mendirikan flysheet dan tenda. Total, 3 tenda kami dirikan dengan masing-masing 3 personil di dalam tenda. Karena sudah terlalu lelah, setelah berberes barang-barang dan makan malam, kami semua memutuskan untuk langsung istirahat hingga bangun esok pagi. Sarapan pagi, bubur sama sarden, mantap. Pemandangan pagi ini sungguh sangat sayang kalau dilewatkan tanpa foto-foto. Gagahnya merbabu di depan sana, asap dari kawah Merapi, dan si mungil Gunung Prau sangat eksotis terlihat dari sumbing sini. Pemandangan kota Magelang dan Yogyakarta di bawah pun terlihat sangat kecil sekali di bawah. Sungguh, melihat ini saya langsung merasa, apa sih yang perlu kita sombongkan di bumi ini? Kita semua ini kecil dibandingkan seluruh alam semesta. Ayo, ini kita lagi makan namanya semangka. Mamang, ini chef kita ini chef. Kacang hijau. Tahu deh. Tuh, chef kedua kita loh. Cus. udah ada korban. Udah korban tuh. Korban. Nggak enak kalau nggak tumpah. Makan malam di malam kedua di Sumbing. Weh. Sop, sosis, oh my god. Setelah menghabiskan 1 hari untuk istirahat dan mengeringkan pakaian, pagi hari di hari ketiga ini, kami langsung summit jam 3 dini hari. Karena summit kali ini kami harus melewati pos 4 dulu, jadi estimasi kami sampai di puncak sekitar jam 8.
dengan menimbang info bahwa trek dari pos 3 ke pos 4 adalah yang terjauh di jalur ini. Pertengahan pos 4 sama puncak. Tim udah ada yang di atas duluan. Matahari udah mulai muncul. Jam 5:15. Matahari sudah mulai menampakkan bias sinarnya. Satu persatu dari kami mulai melepas jas hujan yang kami pakai dari awal summit tadi, karena cuaca sudah mulai menghangat. Ada satu kesalahan dan pelajaran berharga yang kami lakukan di summit kali ini. Kami tidak cukup membawa persediaan air minum. Meskipun sejak awal pendakian, hampir semua personil memang sangat jarang minum, tapi sepatutnya hal ini tidak boleh diremehkan. Karena di gunung seringkali kita tidak sadar bahwa tubuh ini haus, karena cuaca dingin yang membuat tubuh tidak berkeringat, dan cuaca hujan yang membuat kita tidak sadar kalau tubuh kita butuh cairan. Hal ini yang membuat tubuh kita sering lemas, istirahat sedikit langsung mau duduk sedikit langsung tertidur. Sedikit diuntungkan karena kami tidak membawa tas carrier dan barang-barang berat lain yang kami tinggal di dalam tenda. Tetap saja, hal ini tidak patut untuk ditiru. Awan jamur, Merapi. Tanjakan terakhir puncak. Let's go. $3.000 mdpl. Deh. Ekspedisi Sumbing. Yoi. Nyampe enggak? Puncak Raja Wali. Puncak sejati. Januari pukul 6:20 pagi. Kami sampai di puncak Gunung Sumbing. Setelah dengan berbagai drama sepanjang perjalanan, kami berhasil lebih cepat 1,5 jam dari estimasi summit. Setelah dengan berbagai drama sepanjang perjalanan, kami berhasil lebih cepat 1,5 jam dari estimasi summit. Ada rasa haru saat kami mencapai puncak Sumbing ini, karena dari awal pendakian persiapan kami tidak main-main. Mulai dari research informasi medan, update cuaca, perhitungan logistik, pengaturan jam kegiatan dan estimasi, hingga memutuskan menambah durasi pendakian 1 hari karena menimbang cuaca hujan di hari kedua. Ya, kami mendaki karena tekad, bukan karena nekat. Sungguh banyak pelajaran berharga di tiap pendakian yang saya lakukan. Bertemu kawan baru, bertukar cerita baru, dan bersama menjalani cerita baru. Memang benar kata pepatah, esensi dari pendakian bukanlah pada puncaknya, tapi pada perjalanannya. Dan yang selalu kami sadari, kami mendaki gunung adalah untuk melihat dunia terbentang luas, bukan sebaliknya, agar dunia melihat kita. Salam hijau Indonesia, bawa turun sampahmu. Saya Bung Kos Kaki, menyiarkan dari Ekspedisi Sumbing.